deras gitu ya, karena hujan deras atau cerah gitu. Jadi daripada ini ya apa daripada bimbang gitu ya, jadi saya arahkan ke online saja gitu ya. Jadi em, kita akan lanjutkan untuk kuliah kita kimia bahan pangan. Suara saya jelas terdengar ya. Ini Jelas, Pak. oke, baik. Eh, saya mau konfirmasi dulu sebelumnya. Ini untuk UAS itu mulai kapan ya? Di UIN itu mulai kapan UASnya ya? Tanggal berapa ya? Saya lupa waktu itu. Waktu pertemuan 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Itu disampaikan bulan Desember ya kalau nggak salah ya UASnya ya. Ada yang ada yang tahu kapan UASnya? Karena ini di pertemuan 3 minggu terakhir itu kan kita akan ada presentasi presentasi jurnal ya. Gitu. Jadi apa? Karena kita ada 10 kelompok gitu ya, 10 kelompok sehingga satu minggu itu 3 sampai 4 gitu ya. Nah, saya mau mau konfirmasi ini mulainya kita kapan begitu. Ada yang tahu mulai UASnya kapan? Maksudnya minggunya tanggal berapa gitu. Jadi bukan UASnya apa kimia bahan pangan tapi mulainya kapan itu UAS itu ada yang tahu nggak ya kira-kira ya? Tanggal 16, Pak. Tanggal berapa? Izin menjawab, Pak, tanggal Nah, 16 Desember. 16 Desember ya. Oke, berarti 16 Desember itu kan tanggal hari Senin ya. Nanti kita masih punya satu, dua, oh sama hari ini 3 minggu ya. Berarti untuk presentasinya itu kita 2 minggu ya. 2 minggu saja. Jadi kalau 1 minggu itu 5 kelompok itu di tanggal eh, 6 Desember sama 13 Desember gitu ya. Untuk presentasinya berarti nanti di tanggal 6 Desember dan 13 Desember. Kemudian untuk materi berarti tinggal hari ini ya, berarti ya. Hari ini saja begitu ya. Em, Berarti udah nggak ada masalah ya, berarti ya. Jadi mulai UAS tanggal 16 sehingga kita kegiatan perkuliahannya kan itu kan sebelum UAS ya gitu ya, harus selesai sebelum UAS. Jadi kalau begitu 2 minggu ke depan ini kita akan presentasi mahasiswa begitu ya, presentasi tentang jurnal ya. Begitu ya. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi silakan apa yang kelompok 1 sampai 5 berarti ya itu di minggu ke minggu depan, kemudian selanjutnya kelompok 6 sampai 10 gitu ya. Eh, Baik, kalau gitu kita lanjutkan karena ini minggu terakhir gitu ya untuk penyampaian materi sehingga agak padat gitu ya. Ini ada 2 materi sebenarnya yang mau saya sampaikan, yaitu tentang pigmen dan juga tentang apa komponen aroma flavor ya. Saya ini ya, saya share. Nah, hari ini ada dua ya yang akan saya sampaikan tentang pigmen dan juga yang kedua tentang komponen aroma atau flavor ya. Em, nah, yang pertama tentang pigmen. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau suara saya mungkin agak kurang keras gitu ya, kurang terdengar dengan jelas, silakan nanti disampaikan ya. Bisa lewat chat juga, tidak apa-apa. Oke. Baik, saya mulai. Jadi pigmen pangan gitu ya. Jadi pigmen pangan itu merupakan komponen yang memberikan warna gitu ya, yang bertanggung jawab pada munculnya warna dari suatu pangan gitu ya. Uh, jadi pewarna makanan itu yang kita gunakan uh, adalah hasil dari pigmen alami atau pewarna tambahan.
Nah, pigmen alami adalah sekelompok zat yang terdapat dalam produk hewani dan nabati gitu ya. Jadi tidak hanya dari produk nabati, tapi produk hewani pun juga bisa kita gunakan untuk sumber pigmen atau zat warna yang memunculkan atau memberikan warna pada pangan atau makanan yang kita olah begitu ya. Nah, pigmen alami mencakup pigmen yang sudah ada dalam makanan dan juga pigmen yang terbentuk saat pemanasan, penyimpanan, atau pengolahan. Jadi kalau pigmen alami itu jadi misalnya pada buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya, memiliki warna merah, hijau, kuning, ungu gitu. Nah, itu merupakan pigmen alami yang ada pada makanan tersebut yang terbentuk secara alami begitu ya. Nah, kemudian juga bisa ada pigmen atau warna yang terbentuk akibat proses pengolahan gitu ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang reaksi-reaksi kimia pada karbohidrat, protein, itu ada reaksi Maillard ya. Reaksi Maillard itu memunculkan warna seperti karamel, warna coklat, hasil dari proses Maillard yang kita sebut sebagai senyawa melanoidin. Nah, senyawa melanoidin ini berwarna coklat yang merupakan warna yang muncul akibat dari proses pengolahan gitu ya. Selain itu juga misalnya penyimpanan. Penyimpanan itu misalnya oksidasi gitu ya. eh, Terjadinya oksidasi sehingga terjadi perubahan warna begitu pada misalnya apa komponen eh, ini ya karena juga proses reaksi Maillard juga terutama di bahan yang dia memiliki kadar asam amino dan juga gula reduksi yang tinggi gitu. Misalnya pada susu bubuk gitu ya. Susu bubuk itu bisa nanti muncul apa perubahan warna menjadi coklat begitu kecoklatan karena adanya reaksi Maillard. Kemudian juga apa kerusakan-kerusakan pada komponen makromolekul itu bisa juga menyebabkan terjadinya perubahan warna selama penyimpanan gitu ya. Kemudian pengolahan panas gitu pada gula itu bisa menyebabkan terbentuknya warna coklat karamel ya karena pembentukan apa karamel gitu ya. Sehingga pengolahan pun juga dapat memunculkan warna ya atau pigmen gitu pada makanan. Nah, kemudian pigmen ini dapat dibagi ke dalam 4 kelompok ya. Ini kalau pigmen yang kita tinjau dari pigmen alami dan juga apa yang terbentuk lewat proses pengolahan ya. Jadi ada 3 yang alami ini yang merupakan senyawa tetrapirol ini ya. Itu meliputi ada klorofil, jadi pigmen warna hijau, ada Hemes dan bilin, kemudian turunan isoprenoid ini karotenoid ya. Karotenoid itu apa? eh, Dia juga prekursor vitamin A begitu ya. Prekursor vitamin A. Biasanya strukturnya itu dia aromatis gitu, siklis ya. Kemudian turunan benzopiran. Benzopiran ini ada antosianin dan juga flavonoid. Nah, ini sering kita dengar ya, antosianin itu sebagai apa? Pigmen yang memiliki aktivitas antioksidan. Sama halnya dengan flavonoid juga banyak terdapat pada ekstrak tanaman begitu ya. Eh, dari minyak atsiri begitu. Nah, ini juga memiliki aktivitas antioksidan gitu. Kemudian juga hasil proses pengolahan tadi seperti saya sampaikan sebelumnya ada melanoidin, kemudian karamel. Nah, beberapa jenis pigmen pangan gitu ya yang um, terkenal gitu yang kita jumpai gitu ada antosianin. Antosianin itu biasanya warnanya adalah merah keungu-unguan gitu ya. Ada sedikit unsur warna birunya juga begitu ya, di red, blue, purple begitu. Jadi kombinasi ketiga warna ini begitu. Nah, di sini strukturnya kalau kita lihat itu ada benzen ya, aromatis. Kemudian juga ini apa? Terdapat pada ini ya, kalau kita lihat buah-buahan, kemudian juga sayur-sayuran, di sini juga ada spices itu apa di bawang begitu ya. Dia memiliki karakteristik warnanya ungu begitu. Kemudian beta lain ini namanya diambil dari apa bahan pangan yang mengandung pigmen ini. Jadi ini bahan pangan yang mengandung beta lain itu adalah buah bit. Buah bit. Nah, jadi dari bit ini ya,
bit ini. Nah, ini karena diperolehnya dari buah bit itu ya, ditemukannya pada buah bit. Nah, ini dia berwarna merah gitu ya. Sama juga dia memiliki strukturnya cincin aromatis ini ya. Gitu. Kemudian karotenoid. Karotenoid ini warnanya kuning, kemudian juga perpaduan ya, kuning, orange, kemudian juga merah begitu. Ya. Em, Kalau yang kuning ini kita bisa lihat di apa, misalnya di jeruk gitu ya. Kemudian orange itu pada wortel, kalau merah itu di tomat. Tuh. Kalau merah itu di tomat itu namanya likopen ya, likopen. Kemudian klorofil, nah ini yang sering kita jumpai dan memang sangat terkenal sekali gitu ya. Ada banyak di buah-buahan berwarna hijau, sayur-sayuran begitu. Nah, ini juga dia strukturnya aromatis gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat klorofil itu ada satu ini ya, apa logam ya, ini ya, Mg yang berada di bagian center atau bagian tengah gitu ya. Ini disebut sebagai cincin porfirin ini namanya, cincin porfirin. Nah, sama dia juga memiliki struktur ini ya, apa aromatis siklis gitu. Nah, kita mulai dengan yang tetrapirol ya. Pigmen tetrapirol itu tetrapirol tadi kan contohnya ada klorofil, hemes, dan pilin. Nah, yang paling terkenal itu adalah klorofil ya. Klorofil. Jadi klorofil itu ah maaf, yang paling terkenal adalah apa? Habis klorofil dan juga ada ini apa? ah, hem. Ini hem. Maaf, itu hem itu yang ada di otot dan juga di darah. Jadi mioglobin, hemoglobin itu ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah mioglobin. Jadi mioglobin itu merupakan pigmen yang ada pada otot gitu ya. Otot. Nah, di sini eh, Fe itu dia berada di bagian tengah itu ya, center, dikelilingi oleh apa? Struktur siklis karbon gitu ya, dan dia juga ada atom nitrogen nih, dikelilingi oleh atom nitrogen. Kemudian juga dia apa, struktur ini dia terikat juga dengan globin, ini protein ya, globin itu protein, protein globin itu. Nah, ini ya, ini ada metil, kemarin juga ada propil ya, jadi apa, ini alkilnya gitu. Nah, jadi komponen penyusun atau basic unitnya adalah pirol. Pirol, kemudian pada pigmen hem, warna daging muncul dari dua pigmen hem, yaitu dari mioglobin, yaitu ada di otot, dan juga hemoglobin. Hemoglobin itu yang di darah, gitu ya. Nah, keduanya ini mengandung bagian protein, jadi globin itu yang proteinnya, gitu ya. Jadi hem itu mengacu pada Fe-nya, struktur ini ya. Kemudian globin itu mengacu pada protein, gitu, protein. Dan gugus hem yang terbuat dari cincin porfirin. Nah, ini cincin porfirin dan atom besi di bagian tengahnya. Atom besi dalam hem mempengaruhi jenis ikatan dan warna pigmen gitu ya. Jadi kalau misalnya atom besinya lepas itu juga pasti warnanya juga akan berubah begitu ya. Nah, mioglobin itu membentuk kompleks ionik dengan air, menunjukkan pita serapan di absorbansi 555 nanometer. Jadi kalau untuk penentuan kadar itu bisa nanti menggunakan spektrofotometer gitu dengan penyerapan maksimal di 555 nanometer gitu ya. Jadi dia warnanya ungu gitu, penyerapan warna ungu. Kemudian pada methmioglobin, jadi em, kalau mioglobin itu dia mengalami apa oksidasi begitu ya. Eh, dia mengalami oksidasi, itu bisa membentuk methmioglobin. Jadi ini misalnya kalau kalian memanaskan daging itu kan terjadi perubahan warna dari yang merah keunguan itu menjadi coklat. Nah, pembentukan warna coklat itu merupakan apa eh, warna yang dihasilkan dari methmioglobin. Jadi dari myoglobin dia berubah menjadi methmioglobin. Di mana puncak serapannya itu dari ini harusnya 505 ya, maafnya 505 itu ke 627 nanometer karena warna methmioglobin itu adalah warnanya coklat gitu ya. Kemudian oksihemoglobin
Nah, kalau oksihemoglobin itu berarti mioglobin yang bereaksi dengan oksigen. Jadi ya dia mengikat oksigen gitu sehingga warnanya dia kemerahan gitu ya. Kemerahan. Kalau mioglobin kan ungu, kalau hemoglobin itu ada unsur warna kemerahannya itu ya. Nah, oksihemoglobin dan mioglobin berada dalam keseimbangan dengan oksigen gitu ya. Ya, tekan oksigen. Sementara metmioglobin tadi yang ini tidak dapat mengikat oksigen. Jadi mioglobin teroksidasi seperti saya sampaikan. Jadi ketika kita tadi ya daging itu mengalami pemanasan. Nah, itu dia sudah tidak bisa lagi mengikat oksigen karena mioglobinnya mengalami oksidasi. Nah, dalam daging, ham itu bisa mengalami oksidasi gitu. Jadi bisa mengalami perubahan warna gitu ya. Oksidasi akibat keberadaan oksigen gitu ya. Reaksi oksidasi yang terjadi, kemudian juga faktor keberadaan aktivitas mungkin mikroorganisme dan itu bisa menyebabkan perubahan warna pada daging gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, kalau ini daging yang fresh ini ya, yang fresh sebelah kiri ini ya, kiri. Nah, ini eh, mioglobin ini ya, ini mioglobin. Kemudian ketika dia bisa mengikat oksigen itu menjadi oksihemoglobin. Ya. Nah, kemudian kalau dia dipanaskan itu dia proteinnya mengalami denaturasi. Kemudian tadi terjadi pembentukan metmioglobin sehingga warnanya dia akan berubah menjadi warna coklat karena ada denaturasi dari globin dan juga pembentukan metmioglobin. Gitu ya. Nah, kemudian eh, pada proses pengolahan misalnya curing. Nah, curing itu menggunakan nitrit, garam nitrit. Jadi kalau curing itu contohnya pada produk-produk kornet itu yang dia warnanya menjadi pink gitu ya, atau pada produk-produk dendeng, beef jerky itu pink, sosis begitu ya. Nah, sosis yang warnanya pink gitu ya. Nah, itu ditambahkan nitrit. Eh, Prosesnya adalah proses curing gitu ya. Proses curing itu sebenarnya untuk proses pemasakan dan juga untuk pengawetan. Gitu ya. Jadi ditambahkan senyawa nitrit. Nah, nitrit ini nanti akan bereaksi dengan mioglobin gitu ya. Dengan mioglobin membentuk nitrosometmioglobin gitu ya. Nitrosometmioglobin, nitrosil metmioglobin, kemudian nanti berubah menjadi nitrosil mioglobin. Nah, ketika dipanaskan, itu dia akan membentuk nitrosil hemokrom. Nah, ini nanti warnanya menjadi pink gitu ya. Sini. Tuh. Yang utama seperti itu ya. Jadi kalau mioglobin mengalami oksidasi, dia akan menjadi oksimioglobin, maaf, oksimioglobin. Nah, kemudian ketika dipanaskan, oksimioglobin ini dia akan membentuk apa? Metmioglobin ini ya, metmioglobin ini bisa juga ini ya apa karena protein globin mengalami denaturasi gitu ya. Kemudian ketika kondisi ketika kita melakukan pengolahan dengan cara curing, kita tambahkan garam nitrit ya, ini NO2. Nah, itu menghasilkan senyawa pertama itu nitrosil metmioglobin, kemudian nitrosil mioglobin, dan pada akhirnya membentuk nitrosil hemokrom. Nah, di sini nitrosil hemokrom ini nanti yang memberikan warna pink. Ya. Nah, kemudian ini tadi terkait dengan penyerapan spektra gitu ya. Jadi karena ada perbedaan warna begitu ya antara metmioglobin, mioglobin dan juga oksimioglobin, maka ketika kita lakukan kuantifikasi itu misalnya menggunakan spektrofotometer, maka kita perlu menggunakan panjang gelombang yang sesuai dengan apa wilayah atau range penyerapan warna gitu ya. Jadi kita mengatur panjang gelombang untuk penyerapan atau absorbansi warna dari sampel gitu ya, dari oksimoglobin atau mioglobin atau mioglobinnya begitu. Kita lihat di sini mioglobin itu dia
ini ya apa di antara ini ya 45. Dia mioglobin, maaf, ini mioglobin ya. Ini dia tinggi di ini ya, antara 550 ini ya. Tadi kan yang seperti saya sampaikan sebelumnya. 550 ya. Maaf, ini harusnya 55. 555 nih benar ya, 555. Ini harusnya 555. 555. Nah, kemudian mioglobin itu dia di 500 karena ada perubahan ini ya, shifting. Apa? Oh, sebentar. Oh iya, ini dia bergeser ke 505 ya, bergeser ke 505 di sini dan juga bisa di sini, gitu ya. Gitu. Nah, oksimoglobin itu dia pada ini bisa di sini 55. Ini ya, hampir sama ya, di antara 5 di bawahnya 550 dan juga di antara ini ya wilayah ini apa kemungkinan ini 557 atau 580 gitu ya di sini. Tuh. Nah, kemudian klorofil ya. Tadi hem ya, udah apa salah satu pigmen dalam kelompok tetrapirol. Nah, selain hem, tadi mioglobin, itu ada juga klorofil. Nah, klorofil ini merupakan pigmen hijau yang bertanggung jawab atas warna sayuran berdaun dan sebagian buah-buahan ya. Jadi buah-buahan berwarna hijau itu pasti pigmen penyusunnya adalah klorofil. Gitu. Nah, klorofil itu bisa mengalami perubahan, yaitu klorofil dipecah selama proses penuaan, jadi dia akan mengalami perubahan warna ya, di mana warna hijau ini akan cenderung menghilang atau dia memudar. Jadi kalau kita lihat pada daun gitu yang sudah tua, itu kan pasti dia akan mengalami perubahan warna menjadi warna kekuningan gitu ya, karena memang mengalami klorofil pada daun itu mengalami degradasi selama proses penuaan atau aging gitu ya. Kemudian pada banyak buah-buahan, klorofil secara bertahap juga akan menghilang gitu selama proses pematangan. Jadi itu warna hijau, dia akan berubah warna menjadi kekuningan atau bahkan menjadi warna orange atau warna kemerahan begitu ya. Kalau pada mangga itu ya, dia menjadi warna apa? Orange gitu ada atau bahkan menjadi warna oranye kemerahan gitu ya. Gitu. Jadi dikarenakan klorofil itu secara bertahap dia mengalami degradasi dan komponen pigmen lain itu yang akan meningkat gitu jumlahnya. Jadi kalau misalnya warnanya oranye maka komponen pigmen karotenoid itu yang akan meningkat jumlahnya. Kemudian letak klorofil itu pada tanaman, klorofil diisolasi berada dalam kloroplas, itu klorofil. Nah, klorofil ini tadi seperti saya sampaikan adalah bagian dari kelompok pigmen tetrapirol karena memang struktur dasarnya juga adalah pirol di mana cincin porfirin. Jadi ini juga sekali lagi ya, ini cincin porfirin. Cincin porfirin berada dalam bentuk dihidro dan atom logam ini merupakan Mg berada di daerah pusat dari cincin porfirin. Kalau Hem, maka atom logam pusatnya adalah Fe dan klorofil atom logam pusatnya adalah magnesium. Gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi reaksi atau proses pengolahan gitu ya, maka atom Mg ini bisa lepas. Nah, kalau lepas maka bisa terjadi perubahan warna pada klorofil atau bisa juga terjadi proses perubahan apa, struktur begitu ya, atau bisa mengalami degradasi gitu. Nah, ada dua klorofil ya, yaitu klorofil A dan klorofil B yang muncul bersamaan dengan rasio 1:25. Jadi memang klorofil B yang paling banyak itu ya. Nah, klorofil B berbeda dengan klorofil A karena gugus metil pada karbon nomor 3 digantikan dengan gugus aldehid. Ya, jadi ada perbedaan antara klorofil A dan klorofil B itu pada ini ya, pada gugus perbedaan pada gugus fungsinya aja gitu ya. Jadi klorofil A itu gugus metil pada karbon nomor 3. Nah, pada klorofil B, gugus metil pada karbon nomor 3 digantikan dengan gugus aldehid.
Nah, eh, sama halnya dengan tadi hemp ya. Hemp itu kan bisa mengalami degradasi, perubahan warna, sehingga ya diakibatkan oleh pembentukan senyawa eh, sebagai akibat dari proses pengolahan gitu ya. Nah, sama halnya dengan klorofil itu juga bisa sama. eh, Pengolahan itu bisa menyebabkan pembentukan senyawa lain gitu ya, atau senyawa baru yang bisa menyebabkan perubahan warna juga gitu ya. Nah, kalau misal tadi magnesium itu hilang atau lepas dari cincin porfirin itu akan menghasilkan namanya feofitin. Feofitin. Jadi penghilangan magnesium dari klorofil oleh asam, biasanya oleh asam gitu ya. Ini klorofil itu asam, maka Mg2+ nya bisa hilang, itu membentuk feofitin. Kemudian feofitin itu berwarna olive brown. Ya, jadi olive itu yang warnanya apa? Hijau, zaitun tuh ya. Kemudian dia kecoklatan. Jadi sekali lagi proses pengolahan di sini penambahan asam itu bisa mempengaruhi perubahan warna ya. Kemudian feoforbit. Nah, kalau feofitin ini dia direaksikan dengan asam gitu ya dan kehilangan gugus vitol, maka dia akan membentuk feoforbit. Jadi penghilangan gugus vitol dan magnesium. Nah, jadi magnesiumnya hilang, vitolnya juga hilang sehingga dia membentuk feoforbit. Feoforbit ini warnanya juga coklatan gitu. Jadi contoh ini bisa juga kehilangan gugus vitol itu karena ini enzim klorofilase gitu ya. Jadi gugus vitolnya hilang, itu membentuk metil klorofilit. Nah, metil klorofilit ini juga bisa membentuk feoforbit akibat dari asam. Karena asam itu bisa menghilangkan Mg2+. Tadi ini ya, yang penting adalah perubahan menjadi feofitin dan feoforbit itu dikarenakan adanya pelepasan atau penghilangan atom Mg2+. Kemudian em, pembentukan feoforbit dikarenakan adanya pelepasan atau penghilangan gugus vitol gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ya karotenoid ya tadi klorofil ya. Nah, karotenoid ini merupakan tetraterpenoid. Jadi tadi kelompok yang kedua ya, tetraterpenoid itu memiliki struktur dasar 8 residu isoprenoid yang disusun 2 unit 20 karbon. Jadi ada dua senyawa ya, 20 karbon gitu. Ada 2 unit 20 karbon. Nah, kemudian klasifikasi karotenoid kita bisa klasifikasikan berdasarkan ini ya bentuk karoten yang merupakan hidrokarbon, jadi banyak alkilnya gitu ya. Kemudian juga kedua adalah xanthofil, yaitu yang strukturnya mengandung oksigen dalam bentuk gugus hidroksil, metoksil, karboksil, keto, atau epoksi. Jadi kita bisa klasifikasikan dalam bentuk dia karoten dan juga xanthofil. Nah, kalau xanthofil ini ciri khasnya adalah dia mengandung oksigen dalam bentuk gugus yang dia ada atom oksigennya, yaitu hidroksil, metoksil, karboksil, keto, atau epoksi. Kemudian kita juga bisa klasifikasikan berdasarkan strukturnya. Karena karotenoid itu ada struktur yang sifatnya asiklik, ya tidak tidak membentuk satu cincin tertutup ya. Kemudian bisa juga monosiklik, jadi satu cincin tertutup gitu. Kemudian bisa juga bisiklik, jadi cincinnya dua gitu ya. Ini ya, ini yang apa strukturnya. Tadi kan ada yang bisiklik, ya. Ini bisiklik, ini monosiklik gitu ya. Ini yang asiklik, ya. Nah, jadi beberapa zat warna tadi ya, selain tadi karoten dan xanthofil. Nah, kalau karoten itu ada alfa karoten, ada beta karoten gitu ya. Ada juga gamma gamma karoten yaitu.
Sebentar. Jadi gitu ya. Hmm, Nah, kemudian karotenoid ya. Pematangan buah, kadar klorofil berkurang, sementara karotenoid, utama karoten dan xanthofil itu akan meningkat. Tadi seperti saya sampaikan ya, pada pematangan buah, proses pemasakan buah, itu warna hijau itu bisa pudar, kemudian dia berubah menjadi warna oranye gitu ya, atau kuning gitu ya. Itu dikarenakan peningkatan kadar karotenoid atau peningkatan sintesis karotenoid gitu ya. Nah, rasio karoten terhadap xanthofil juga meningkat. Kadar likopen meningkat seiring dengan pematangan yang berkontribusi pada warna merah. Jadi likopen itu dia pasti memberikan kontribusi warna merah pada buah-buahan seperti aprikot dan tomat. Dengan tomat yang mengandung hingga 90% likopen ya, likopen gitu. Em, Sintesis karotenoid membutuhkan oksigen dan terjadi dalam kisaran suhu tertentu. Nah, ini apa? Karena tadi ya ada strukturnya yang apa? Ini kan tadi kan xanthofil ini ya, yang mengandung apa? Fokus mengandung oksigen begitu ya, sehingga apa? Dia juga pasti membutuhkan oksigen gitu ya untuk proses reaksi apa untuk reaksinya begitu. Kemudian ini em, beberapa ini contoh ya apa jumlah keberadaan pigmen pada tomat tomat yang matang ini ya. Dalam proses pematangan tomat gitu ya. Nah, sini ada yang dia itu masih hijau. Kita lihat di sini bahwa karotennya masih rendah gitu ya. Kemudian ketika dia setengah matang itu dia likopennya meningkat sekali, tajam gitu ya. Kemudian karotennya juga meningkat. Likopennya sampai 7 kali lipat gitu ya. Karotennya 3 sampai 4 kali lipat gitu ya. Nah, ketika matang, nah, ini likopennya tinggi sekali kadarnya ya, 7,85 miligram per 100 gram, karotennya 0,73. Ya. Nah, tadi karotenoid dia bagian dari terpenoid. Tadi kita sudah bahas ini ya, yang secara tetrapirol sudah, kemudian juga isoprenoid karotenoid sudah, kemudian antosianin, kita menuju ke antosianin dan flavonoid ya, ini turunan benzopirat, turunan benzopirat. Nah ini, jadi antosianin, pigmen glikosida dalam getah sel tumbuhan yang memberikan warna merah, biru dan ungu pada banyak buah dan sayuran. Tadi contohnya ada pada bawang merah gitu, ya. Kemudian ada di buah-buahan, buah naga gitu ya tadi contohnya. Ya, karena dia memberikan karakteristik warnanya itu merah, biru, dan ungu gitu ya. Nah, kemudian setelah hidrolisis, antosianin berubah menjadi glukon yang disebut sebagai antosianidin. Struktur dasarnya dari antosianin ini berupa flavinium dengan substituen hidroksi dan metoksi. Gitu ya. Jadi ada penambahan hidroksi dan metoksi yang mempengaruhi warna. Ketika lebih banyak hidroksi, maka warnanya ke arah kebiruan. Kemudian kalau misalnya lebih banyak metoksi, maka warnanya kemerahan gitu. Nah, warna antosianin bergantung pada pH, kemudian keberadaan logam, serta interaksi dengan flavonoid dan juga tanin. Gitu. Gitu itu. Nah,
Dari 16 antosianida yang teridentifikasi, 6 diantaranya meliputi pelargonidin, cyanidin, delphinidin, peonidin, malvidin, dan petunidin yang umumnya merupakan komponen yang paling banyak dalam antosianidin ya, dari komponen antosianidin. Nah, antosianin ini bersifat sensitif pada pengolahan seperti suhu tinggi. Jadi kalau suhu tinggi dia bisa mengalami degradasi gitu antosianin, kemudian juga gula, jadi bisa mengalami reaksi oksidasi reduksi gitu ya. pH juga sama karena adanya keberadaan proton, kemudian juga keberadaan elektron dari OH-. Nah, itu bisa menyebabkan reaksi oksidasi reduksi sehingga antosianin bisa mengalami perubahan struktur atau bisa mengalami degradasi. Kemudian asam orkobat juga. Di sini di mana proses ini faktor-faktor ini dia bisa mempercepat proses degradasi dari antosianin. Jadi kalau dia mengalami degradasi pasti akan mengalami perubahan warna, eh, baik itu pemudaran gitu ya, yakni intensitas warnanya menjadi lebih rendah gitu. Nah, di sini degradasi perubahan warna menjadi dia lebih pudar gitu. Nah, ini struktur antosianidin ya, struktur antosianidin ada cyanidin, kemudian ada delphinidin, ada peonidin. Kita lihat kesamaan dari ketiga struktur ini ya, sama-sama dia siklis ya, kemudian atau aromatis gitu, kemudian juga adanya ini apa? Eh, ini karena apa? Dia keton ya, tapi ini ada positif ini. Nah, ini karena kan ini tiga ya tangannya itu. Nah, kemudian juga apa? Ada glukosidroksil ya, hidroksil. Nah, pada apa peonidin itu ada metoksi di sini. Nah, kemudian keberadaan antosianidin ini ya pada beberapa jenis bahan pangan. Di apel itu terutama cyanidin. Kemudian di blackcurrant itu kan dia warnanya biru ya, biru ungu ungu gelap gitu ya, sehingga eh, apa, kehitaman gitu ya, ungu kehitaman. Nah, itu dia disusun oleh cyanidin dan juga delphinidin. Blueberry itu cyanidin, delphinidin, ada malvidin, petonidin, dan peonidin. Cabbage merah ya, ini dia cyanidin. Jadi kalau dia ada unsur warna merahnya, maka di sini ada cyanidin ya. Apel, kemudian blueberry pun dia juga sebenarnya ada unsur warna merah tapi sedikit gitu ya. Kemudian di kol warna putih ya, red cabbage, cherry juga itu cyanidin. Kemudian orange itu kan, jadi kalau orange itu kan perpaduan warna merah deh, merah dan kuning gitu ya. Sehingga sini ada cyanidinnya. Gitu. Peach itu juga sama ada cyanidin. Buah plum itu merah sekali ya buah plum itu ya. Nah, jadi proporsi cyanidinnya juga pasti sangat tinggi. Strawberry juga sama, di situ ada cyanidin juga ya, cyanidin. Dan ini pelargonidin. Berarti kalau cyanidinnya sedikit, maka pelargonidinnya tinggi gitu ya. Gitu. Kemudian apa? Nah, ini kita lihat ya. Em, jadi apa? Kalau ke arah sini ya, delphinidin ini dia memberikan kesan warna, ada warna birunya begitu ya. Jadi kan di sini ada blackcurrant, ini delphinidin ada. Kemudian blueberry delphinidin ada ini ya. Tuh. Nah, kemudian kalau dia ke arah sini, malvidin itu dia em, ada apa? Sedikit warna merah gitu ya. Sedikit warna merah. Jadi ini ya, grape malvidin gitu ya. Tapi kalau ini kan dia apa?
hanya shade itu kesan apa ya, kayak bayangan gitu ya, bayangan-bayangan gitu, agak kemerahan. Tapi kalau apel itu kan tadi yang warna merah, cherry itu biasanya dari cyanidin ini ya yang berkontribusi. Oke, tadi yang antosianin ya, antosianin. Nah, kemudian yang kedua adalah betalines. Jadi ini yang apa? Em, Kita balik sebentar ya. Nah, apa? Betaline ini juga bagian dari ini ya, apa? Benzopiran ya, benzopiran, betalite. Karena dia warnanya ini ya, seperti antosianin gitu ya. Nah, ini eh, pigmen merah dan kuning yang diperoleh dari buah bit dikenal sebagai betalain ya. Dan terdiri dari beta sianin merah dan beta santin kuning ya. Nah, beta sianin utama adalah betanin. Jadi komponen utamanya dari beta sianin itu adalah nih ya, betanin yang menyumbang 75 hingga 95% dari total pigmen buah bit. Nah, pigmen yang tersisa itu karena 75 sampai 95% itu betanin, maka pigmen yang tersisa adalah bisa isobetanin, bisa prabetanin, dan isoprabetanin. Nah, ini struktur dari beta lain ya. Tadi kan ada betanin ya, betanin ini ya, yang betanin seperti ini. Betanin ya, ini betanin. Um, Kalau yang isobeta ini tinggal ini aja di C15 ini dia mengalami perubahan gitu ya. Nah, ini struktur betanin ya. Jadi kalau kita lihat juga di sini ini ya dia mengikat gula ya. Kalau kita lihat ini aldehid ya, gula aldehid, gula yang mengandung apa fungsi aldehid atau gula aldosa ya. Kemudian di sini ada struktur aromatis ya, aromatis. Ini juga dia mengandung atom nitrogen gitu. Ini ada karboksil juga ya. Nah, pada beta lain, pigmen utama kuning yang muncul itu berasal dari vulgasantin 1 dan 2. Ya, jadi ini vulgasantin itu dia memberikan warna kuning. Tapi kalau betanin itu dia warna kemerahan. Ya. Betanin glukosida dari betanidin dapat reformulasi menjadi isobetanin di bawah kondisi asam atau basa. Jadi tadi ya, isobetanin itu merupakan isomerisasi dari betanin. Nah, betanin ini merupakan hasil apa? Ini ya, apa? Glikosida dari si betanidin. Kenapa glikosida? Karena dia membawa struktur, membawa gula ya, gula. Betanin memiliki 3 gugus karboksil dan 2 gugus fenol ya dengan warna yang dipengaruhi oleh pH ya. Warna beta ini dipengaruhi oleh pH pastinya. Nah, pada pH 3,5 sampai 7 beta ini menunjukkan penyerapan sinar yang paling tinggi hingga warnanya menjadi kontras gitu. Jadi warnanya apa? Merah kontras gitu. Intensitasnya tinggi gitu ya. Nah, beta ini itu paling stabil pada pH 4 sampai 6 dan paling termostabil itu pada pH 4 sampai 5 gitu ya. Jadi ketika kondisi 4 sampai pH 4 sampai 5 dia cenderung termostabil, artinya dia stabil pada suhu tinggi gitu ya. Pada pH ini. Tapi pada umumnya dia stabil pada pH 4 sampai 6 gitu ya. Range pH 4 sampai 6 dia stabil. Sehingga untuk produk-produk makanan sifatnya acid food gitu ya, pH 4 sampai 6, maka pembentukan warna antosianinnya pun juga optimal gitu ya, baik gitu ya. Kita hindari gitu ya untuk penggunaan antosianin, betanin pada kondisi pH alkali. Karena kalau pH alkali pasti dia akan mempengaruhi intensitas warna yang muncul. Nah,
cahaya dan udara itu mempercepat kerusakan melanin karena di sini kan ada ini ya apa ikatan tangkap gitu ya. Ikatan tangkap ini bisa mengalami oksidasi akibat dari cahaya dan juga udara. Cahaya itu dari apa proses fotoreaksi ya, tuh, dari sinar UV. Nah, itu bisa memicu kerusakan melanin. Kalau melanin mengalami kerusakan, maka bisa mengalami degradasi. Gitu ya. Kalau kita mengalami degradasi, maka intensitas warna juga pasti akan mengalami penurunan, pemudaran warna. Kemudian, nah ini kalau kita lihat dari stabilitas pigmen ya. Nah, antosianin, betalain, kemudian juga karotenoid dan klorofil. Nah, pada suhu antosianin itu dia ini ya apa? Stabilitasnya itu tinggi sampai dengan sedang gitu ya. Jadi dia cukup stabil ya. Moderate betalain juga sama dia ada moderate gitu ya. Terutama kalau pada pH 4 sampai tadi 5 ya cukup termostabil gitu ya. Kemudian karotenoid itu moderate, sedang gitu ya. Jadi kalau pada pemanasan yang lebih intensif, yang lebih kuat itu karotenoid bisa mengalami degradasi. Gitu ya. Jadi warnanya akan memudar. Nah, klorofil ini juga moderate gitu ya, moderate. Contoh simpelnya itu kalau kita memasak sayur gitu ya, itu kan masih tetap akan muncul warna hijau gitu ya. Tapi memang akan ada perubahan warna sedikit gitu ya. Nah, semakin lama kita mengolah penggunaan panas yang lebih tinggi lagi, maka bisa jadi klorofil itu banyak yang mengalami degradasi sehingga pemudaran warna pun juga akan semakin intensif, akan semakin banyak. Jadi kalau kita biasanya ngerebus sayur gitu kan, nah nanti warnanya jadi pudar tuh kan, warna hijau itu menjadi pudar, kemudian air rebusan itu juga itu dia akan berwarna kecoklatan gitu ya. Nah, itu karena apa? Klorofilnya itu ada yang degradasi dan dia akan terlarut gitu ya. Nah, tadi kan ada reaksi dia ada fluorofit, ada fluovitin. Nah, itu jadi senyawa yang terbentuk itu dia akan terlarut di air gitu, sehingga menghasilkan warna hijau kecoklatan gitu ya. Nah, untuk oksigen jadi apa stabilitas ada oksidasi gitu ya. Nah, ini kalau pada antosianin dan beta lain ini cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi gitu. Eh, Kemudian karotenoid itu rendah, jadi dia mudah mengalami oksidasi. Kemudian kalau klorofil itu dia stabilitasnya cukup tinggi. Kemudian pada cahaya atau sianin, beta lain itu juga tinggi. Kemudian karotenoid itu rendah, klorofil itu tinggi ya. Kemudian pada pH, rata-rata pH ini mereka stabilitasnya rendah kecuali karotenoid ya. Karotenoid. Nah, kemudian untuk pigmen atau pewarna yang berasal dari apa senyawa ini ya, apa bahan tambahan pangan gitu ya. Nah, bahan tambahan pangan ini juga bisa kita gunakan yaitu bahan pewarna gitu ya, pewarna untuk memberikan atau memunculkan warna pada pangan yang sedang kita olah gitu ya. Nah, bahan tambahan pangan ini merupakan bahan yang secara normal tidak kita konsumsi sebenarnya sebagai makanan atau digunakan sebagai ingredient makanan. Jadi secara normal kita tidak menggunakan BTP begitu untuk ingredient makanan kita, tapi digunakan atau ditambahkan dalam makanan dengan tujuan untuk teknis, yaitu diharapkan dapat memperbaiki sifat makanan yang bersangkutan gitu ya, itu yang kita olah gitu. Jadi memang tujuannya untuk memperbaiki sifat makanan. Jadi karakteristik sifat itu kita perbaiki kualitasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya proses pengolahan itu bisa mendegradasi warna menjadi lebih pudar warnanya, maka kita bisa tambahkan bahan tambahan pangan berupa pewarna pangan untuk meningkatkan kontras dan juga kecerahan dari warna pada makanan yang kita olah.
Jadi untuk menggantikan warna yang hilang gitu ya. Seperti itu sebenarnya. Nah, ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberikan atau memperbaiki. Nah, pewarna ini bisa yang sifatnya alami, jadi berasal dari ekstrak pigmen dari tumbuhan atau sumber alami lainnya. Dari rimpang ya, atau rimpang, misalnya ada kunyit gitu ya, atau buah-buahan, bagian dari buah-buahannya gitu ya. Um, dan lain sebagainya. Jadi buah pit pun juga bisa digunakan sebagai pigmen gitu ya, pewarna alaminya. Gitu. Daun, dedaunan itu juga memunculkan warna hijau itu dari klorofilnya gitu ya. Kemudian pewarna sintetik ya. Nah, itu dihasilkan dari proses kimiawi. Jadi dia disintesis gitu ya secara kimiawi supaya dia menghasilkan warna-warna tertentu. Nah, di sini warna sintetik itu dia memiliki lebih banyak pilihan warna. Jadi kita bisa atur gradasi warnanya. Kemudian juga apa? Kita bisa kombinasi-kombinasikan warna sehingga bisa muncul banyak gradasi warna gitu ya. Jadi kalau color palette ya, pasti warna sintetik itu bisa lebih banyak color palette-nya. Dan warnanya akan lebih banyak dibandingkan pewarna alami. Karena pewarna alami itu kan mengikuti dari bahan pangan asal yang memunculkan warna. Ya, jadi kita nggak bisa pengen misalnya warna magenta, dia lebih ke arah magenta, atau dia lebih ke arah turquoise, gitu ya. Itu kan sulit sekali. Gitu ya. Tapi dengan warna sintetik kita bisa lakukan seperti itu ya. Dengan melakukan pencampuran. Nah, sini ada daftar pewarna alami ya. Itu ada anato, kemudian karamel, karmin ya, beta karoten, klorofil, kurkumin, riboflavin nanti bisa kalian baca. Bahkan merah bit tadi dari buah bit ya. Nah, pewarna sintetik ini ada beberapa macam juga. Ada biru berlian, coklat, eritrosin. Ya, eritrosin ini warnanya merah ya. Kuning, karmosin, dan merah alura, alura red ya. Nah, itu beberapa jenis pewarna sintetik ya. Jadi, kalau kalian mungkin baca di kemasan, ya produk-produk snack yang begitu, nah itu di situ biasanya menggunakan pewarna sintetik ya, atau misalnya minuman gitu ya. Pewarna sintetik, kalau kalian menemukan salah satu dari pewarna ini, jenis ini, maka dia menggunakan BTP pewarna sintetik ya. Dan penggunaannya pun diatur gitu ya, ada eh, regulasinya. Jadi dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna. Karena bahan tambahan pangan itu ada batasan maksimal yang kita bisa tambahkan ke dalam eh, pangan gitu ya, dalam proses pengolahan makanan gitu. Jadi ada batas maksimalnya. Kalau kita sebut sebagai ADI, acceptable daily intake, yaitu merupakan konsentrasi di mana apa eh, bahan tambahan pangan tersebut tidak memberikan efek terhadap kesehatan. Gitu. Gitu. Jika dikonsumsi secara teratur, daily, hari-hari. Nah, jika melebihi ADI, acceptable daily intake, maka itu bisa memberikan efek kesehatan yang merugikan. Gitu. Sehingga um, penggunaannya itu perlu diperhatikan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku. Kemudian juga pewarna yang dilarang untuk pangan ini ya. Ada methyl yellow, ada rodamin B, ponsu nih ya. Ponsu ini munculkan warna merah. Rodamin juga sama. Jadi kalau apa? Mungkin ini ya ada isu gitu di beberapa pangan yang diolah dengan warna merah gitu ya. Apa untuk mengatakan warna merah gitu. Nah, kalau dia warnanya sangat cerah sekali, sangat terang, kontras sekali, itu kita perlu curigai gitu ya, bahwa warnanya itu adalah pewarna yang dilarang. Karena apa? Eh, warna ini tuh biasa digunakan untuk kerajinan kulit, cat, tinta, dan kertas. Karena memang membutuhkan tingkat apa kontras, kemudian juga kecerahan itu yang sangat tinggi kan. Sehingga em,
biasanya digunakan pada ini ya, untuk industri dan biasanya juga pewarna ini dia mengandung logam berat. Mengandung logam berat. Nah, logam berat ini kan jika terakumulasi dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan pada fungsi organ, misalnya apa? Hati, ginjal, sehingga penggunaan pewarna ini dilarang untuk lengan, karena ini merupakan warna yang digunakan untuk industri. Sama halnya dengan warna tekstil ya, one tex. Tekstil itu mengandung logam berat sehingga dilarang digunakan untuk itu. Mungkin saya cukupkan untuk yang bagian pigmen ya. Bagian pigmen sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Maksudnya di bagian pigmen sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, tentang ini flavor dan aroma ya.